Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, anak-anak sekalian, para murid Sekolah Nasional Manjusri tingkat SD dan SMP. Nah, sebelum storytelling, marilah kita sebagaimana biasa mendengarkan bell of mindfulness, kemudian breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Ikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga memberikan manfaat bagi kalian semua. Mari kita mulai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anak sekalian, para siswa Manjusri kelas SD dan SMP. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, kalian harus selalu semangat walaupun dalam situasi COVID. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya, sehingga selalu menjadi anak-anak yang rajin, pintar, cerdas, kreatif, terampil, dan berbudi pekerti, tahu sopan santun dan tata krama. Nah, hari ini storytelling kita berjudul Kebaikan Mama yang Tak Terbalaskan. Nah, bagaimana ceritanya? Dengarkan baik-baik, simak, perhatikan, dan ambil hikmah serta maknanya, ya. Nah, ada seorang ibu, ya, sedang menunggu kelahiran bayinya. Dia sama suaminya, ya, ketika istrinya hamil, mereka sangat senang sekali, ya, menunggu kelahiran bayinya. Nah, ketika sampai saatnya, setelah kandungannya berusia 9 bulan lebih, nah, mama ini melahirkan, bawa ke rumah sakit. Nah, kemudian melahirkan. Anaknya ini sehat, ya, badannya sehat, gagah, anak laki-laki, ya, mamanya senang sekali. Tetapi ada tetapinya. Tetapi anak ini lahir tidak ada telinganya tidak ada, rata saja. Nah, tentu saja ibunya, ya, sedih lah punya anak yang tidak ada telinganya. Tetapi dia tetap menyayangi anaknya. Dirawat dengan baik, kasih susu, kasih ASI, ya, kasih makan makanan yang sehat sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat. Jadi anak-anak ternyata dia pintar, ya, orangnya, anaknya ganteng, gagah, pintar lagi, tetapi ya cacatnya telinganya tidak ada. Ya, anak ini sekolah juara terus, ya, dan satu keahliannya yang menonjol adalah main musik. Dia jago sekali main piano, ya, sehingga banyak teman-temannya yang kagum, ya, keahlian dia memainkan piano. Sering juga dia ikut dalam pertunjukan-pertunjukan. Hanya saja ketika dia tampil, nanti orang bisik-bisik, main piano gantengnya, telinganya tidak ada, sehingga dia jadi minder. Ya, dia kurang mau bergaul, selalu diam di rumah saja. Dan papa mamanya ini terus berusaha, ya, menyurati berbagai badan sosial untuk mencari ada orang yang mau mendonorkan telinga. Ya, misalnya orang yang meninggal, kemudian telinganya didonorkan untuk dipasang di telinga pemuda ini. Tetapi ternyata bertahun-tahun mencoba tidak berhasil. Dan anak ini tetap minder, ya, tidak mau bergaul, ya, walaupun dia jago main piano, tapi orangnya pendiam, ya, tidak mau bergaul karena dia merasa rendah diri, ya, tidak punya telinga. Nah, tiba-tiba ada kabar gembira satu hari, ada orang yang mau mendonorkan telinganya. Tetapi orang ini dirahasiakan,
tidak ada yang tahu. Ya akhirnya anak ini dibawa ke kota dan telinga ini sudah ada donor. Ya kemudian dioperasi plastik, dipasanglah telinganya. Waduh, setelah sembuh ya operasi pasang telinganya, anak ini semakin gagah, semakin ganteng. Nah, dia kan jago piano. Sekarang dia tidak minder lagi, tidak rendah diri lagi. Ya, sudah berani tampil. Akhirnya karena dia ahli main piano, banyak tawaran-tawaran untuk main di konser-konser, pindah dia ke kota lain. Ya, jadi tidak tinggal sama papa dan mamanya lagi. Papa mamanya tuh saja senang anaknya jadi pemuda yang ganteng, gagah, ya terkenal, ya sebagai pemain piano yang handal, yang luar biasa. Tetapi anak ini perlahan-lahan mulai melupakan papa dan mamanya. Jarang dia pulang kampung. Ya, waktu Imlek tahun baru Xinjiang pun dia tidak pulang kampung. Padahal biasanya kebiasaan di Tiongkok ini kisah terjadi di Tiongkok. Padahal biasanya seorang anak kalau merantau pas tahun baru Imlek dia akan pulang kampung, bertemu dengan papa mamanya, memberikan hormat pada papa mamanya, mungkin membawa oleh-oleh dari kota untuk papa mamanya. Tetapi anak ini hampir melupakan kedua orang tuanya. Jarang dia pulang. Kalau ditelepon oleh mamanya, oleh papanya, selalu dia mengatakan, saya sibuk, saya belum bisa pulang kampung, nantilah tahun depan tidak pulang lagi, nantilah tahun depan. Ya, tapi bapak mamanya tidak pernah marah, ya, karena dia sangat mencintai anaknya. Nah, bertahun-tahun dia tidak pulang, akhirnya mamanya ini mulai sakit-sakitan. Papanya beritahu, mama kamu sakit-sakitan. Ya, kalau sakit bawalah ke dokter, bawalah ke rumah sakit, nanti saya kirim biayanya. Padahal maksud papanya bukan kirim biayanya, dia pulang melihat mamanya. Tetapi dia karena sekarang sudah jadi terkenal, sombong. Sama mamanya pun dia tidak begitu perhatian. Namun tiba-tiba pada satu hari mamanya ini meninggal. Ya, papanya nelpon dia mengabarkan bahwa mamanya sudah meninggal. Barulah dia tergugah, ya, ingat kebaikan mamanya, cinta kasih mamanya, kasih sayang mamanya. Terus bergegas dia pulang pakai pesawat langsung sampai ke kampung halaman. Nah, mamanya sudah jadi mayat, sudah terbujur kaku. Nah, pada waktu itu mamanya sedang tidur, dia mencium mamanya. Tiba-tiba rambut mamanya ini tersibak ke belakang dan dia lihat, loh, kok mamanya tidak punya telinga? Padahal waktu kecil dia tahu betul mamanya ini ada telinganya. Memang ya setelah dia operasi telinga, mamanya ini dandannya berubah. Ya, dia selalu memelihara rambut panjang dan dia tidak pernah tahu ternyata di balik rambut yang panjang itu mamanya sudah tidak punya telinga. Kemana telinganya? Sudah didonorkan untuk anak yang dia cintai, yang dia sayangi. Waduh, meledaklah tangisnya. Ya, dia menyesal ya telah melupakan mamanya. Padahal ya mamanya itu sudah berkorban demikian rupa, justru mendonorkan telinganya sendiri untuk anaknya, supaya anaknya jadi orang yang tidak minder. Sampai dia jadi terkenal, jadi pianis terkenal, sampai dia melupakan mamanya. Dia menyesal sekali, tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Nah, kalian juga demikian. Ya, jangan pernah kita menyia-nyiakan, tidak menghormati, tidak mengingat jasa-jasa kebaikan orang tua kita. Ya, sebelum menyesal. Jadi selagi orang tua kita masih hidup, hormati, sayangi, cintai, rawat dengan baik, perhatikan, ya, sehingga mereka menjadi bahagia, terutama jika papa mama kita sudah dalam usia tua. Ya, nah demikian saja anak-anak sekalian. Semoga storytelling ini menyadarkan kalian semua untuk tidak hanya sekedar pintar saja,
cerdas seperti anak tadi, tetapi juga berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, menghormati, berbakti kepada orang tua, kepada guru, menyayangi sesama teman. Demikian saja, terima kasih, dan akhirnya marilah kita dengarkan kembali Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.